Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Dwi Safira. Hari ini kita akan mencoba mengenal sistem penunjang keputusan atau Decision Support System. Pada pertemuan sebelumnya kita telah coba mengenal dukungan komputer pada manajemen, ya. Di mana untuk mengetahuinya, kita coba untuk mengenal manajemen dengan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Bahwa di setiap tingkatan manajemen juga melakukan aktivitas pengambilan keputusan yang didukung oleh komputer. Seperti pada fungsi perencanaan, seorang top manager akan mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan memilih rencana mana yang paling cocok digunakan. Selanjutnya, pengorganisasian. Pada fungsi kedua ini, seorang manajer level middle harus menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan atau dibebankan oleh bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti pada sebuah jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pengoptimalan Pembagian Tugas dengan Metode Assignment Berbasis Web oleh Julianto Limantara. Di mana pada jurnal ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian juga perlu mendapat sentuhan dukungan komputer dalam mendukung pengambilan keputusan. Aktivitas pengambilan keputusan yang didukung oleh komputer berkaitan dengan beberapa fungsi manajemen yang tadi sudah disampaikan, ya. Setidaknya ada 2, perencanaan dan pengorganisasian. Nah, selain itu juga dihubungkan dengan peran para manajer. Peran para manajer sebagai informasional misalkan, di mana manajer harus mampu menyampaikan informasi mana saja yang harus disampaikan di saat yang tepat, di kondisi yang tepat. Kemudian peran berikutnya adalah decisional. Ini sudah jelas, ya, bahwa seorang manajer harus memiliki kemampuan atau kompetensi untuk pengambilan keputusan. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang konsep Decision Support System atau penunjang dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya di setiap sisi kehidupan kita tidak bisa lepas dari aktivitas pengambilan keputusan atau pemilihan beberapa pilihan, ya. Mau pakai sepatu gitu, ya, misalkan pada gambar. Hari ini kita mau ke kantor gitu, ya, atau hari ini kita mau ke pesta nih para ibu-ibu atau wanita dewasa ini, ya, biasanya paling ribet gitu, ya, kalau ingin pergi keluar atau ikut sebuah acara gitu, ya. Maka salah satunya adalah memilih sepatu gitu, ya. Nah, karena kita punya beberapa pilihan gitu, ya, maka mau tidak mau setiap yang kita lakukan atau setiap aktivitas yang kita jalankan di dalamnya adalah aktivitas pemilihan atau aktivitas pengambilan keputusan. Mau pakai sepatu yang putih, kuning, hitam, atau yang lain. Nah, menurut Anthony Gorey dan Michael Scott Morton, yaitu profesor dari MIT, yang mendefinisikan bahwa SPK ini berkaitan dengan sistem informasi atau model analisis yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dan para profesional supaya mendapatkan informasi yang akurat. Berikutnya, nah, ini menurut Rahman dan kawan-kawan yang dimaksud dengan Decision Support System atau sistem penunjang keputusan
sebenarnya merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan sebelumnya, seperti riset operasional, kemudian manajemen science, ya. Saya rasa teman-teman sudah menempuh ya mata kuliah teknik riset operasional. Nah, dan di saat ini komputer telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Ya, pengambilan keputusan yang disupport dengan personal komputer, yang disupport dengan sistem komputer, ini harapannya bisa ditempuh atau diselesaikan dengan relatif singkat. SPK membantu manajer dalam memecahkan masalah yang semi terstruktur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu gitu ya. Mengapa atau apa bedanya antara riset operasional gitu ya dan berkaitan dengan ilmu-ilmu sebelumnya? Nah, perbedaan operasi riset atau riset operasional dengan SPK ini adalah kalau operasional riset ini dia hanya bisa memberikan satu solusi optimal. Misalkan mungkin Anda masih ingat kasus dalam operasional riset, pada saat kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memulai sebuah menjual sebuah produk baru gitu ya, biasanya kita akan mencari biaya terendah. Nah, pada operational research hanya memberikan alternatif atau pilihan jawaban kira-kira biaya terendah yang bisa ditempuh itu seperti apa gitu ya. Kemudian misalkan pada saat kita menentukan sebuah produk baru gitu ya, biasanya menggunakan pendekatan operational research juga untuk menentukan kira-kira gimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Nah, jadi hanya fokus untuk memberikan salah atau satu saja solusi optimal, entah cari yang minimalis, paling rendah biayanya, atau cari yang paling tinggi keuntungannya. Berikutnya menurut Kusrini, yang dimaksud dengan decision support system adalah pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan yang dikhususkan atau difokuskan pada manajemen. Sistem penunjang keputusan bukan menggantikan tugas manajer, tapi menjadi saran pendukung bagi pengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat. Nah, untuk itu perlu kiranya data dan informasi yang cukup.